Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut akan dijelaskan tentang fisika mekanika, bagian yang pertama tentang sistem satuan dan besaran. Bagian-bagian yang akan dibahas pada pokok bahasan ini yaitu yang pertama adalah sistem satuan, kemudian yang kedua tentang besaran fisika, yang ketiga tentang vektor dan operasi vektor, kemudian yang keempat contoh soal dan penyelesaian serta soal latihan atau tugas. Kita akan awali dari sistem satuan. Sistem satuan di dalam fisika dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah sistem metrik, kemudian yang kedua adalah sistem British atau Inggris. Apa itu sistem metrik? Sistem metrik adalah perubahan konversi dari skala lebih besar ke skala yang lebih kecil menggunakan angka 10 sebagai kelipatannya. Nah, itu adalah sistem metrik. Sistem metrik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama metrik statis, kemudian yang kedua adalah metrik dinamis. Metrik statis sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu statis besar dan statis kecil. Sedangkan metrik dinamis dibagi menjadi dua bagian, yaitu dinamis besar dan dinamis kecil. Nah, untuk metrik statis besar, itu kalau kita bandingkan dengan dinamis besar, itu kita bisa lihat di sini para pemirsa, yaitu dengan melihat tiga besaran fisika. Yang pertama panjang, kedua massa, dan ketiga gaya. Untuk satuan panjang, statis besar dengan dinamis besar sama-sama meter. Kemudian massa untuk statis besar adalah SMSB, singkatan dari satuan massa statis besar. Sementara dinamis besar, massa dalam kilogram massa. Sedangkan gaya dalam statis besar dinyatakan dalam kilogram gaya atau kilogram saja. Sementara untuk dinamis besar dinyatakan dalam newton. Sementara kalau kita bandingkan statis kecil dengan dinamis kecil, bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk satuan panjang massa dan gaya, statis kecil panjang dalam sentimeter, massa dalam SMSK, singkatan dari satuan massa statis kecil. Sedangkan gaya dalam gram gaya. Sementara dinamis kecil itu panjang dalam sentimeter, massa dalam gram massa, gaya dalam dyne. Nah, itu perbedaan antara metrik statis dengan metrik dinamis. Nah, sedangkan yang kedua adalah sistem satuan British atau Inggris, yaitu sistem satuan di mana konversi skala besar ke skala yang lebih kecil tidak menggunakan angka 10 sebagai kelipatannya. Contohnya panjang dinyatakan dalam inci, feet, mile, kemudian massa dalam slug, libra, gaya dalam pound, ya, kemudian daya dalam horsepower atau daya kuda. Nah, itu adalah sistem British, di mana dari skala besar ke skala kecil bukan kelipatan 10. Maksudnya apa? Misalnya 1 feet bukan 10 inci, ya. Tapi kalau untuk metrik dinamis maupun statis itu dari skala besar ke skala kecil menggunakan kelipatan 10. 1 meter, 10 desimeter, 10 sentimeter, dan seterusnya. Nah, itu bedanya antara metrik dengan British. Kemudian yang kedua, para pemirsa, terkait dengan besaran fisika. Besaran fisika dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan jenis dan berdasarkan macam. Berdasarkan jenis itu ada tiga bagian, yaitu besaran pokok, kemudian besaran tambahan, dan yang ketiga adalah besaran jabaran. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang tidak dapat didefinisikan dalam besaran lain. Dinamakan juga dengan besaran dasar. Di dalam fisika ada 7 buah besaran pokok, yaitu pertama panjang, yang kedua waktu, yang ketiga massa, yang keempat arus listrik, yang kelima temperatur, yang keenam jumlah zat, yang ketujuh intensitas cahaya. Masing-masing dalam satuan dasar SI itu dilihat di tabel kolom 3.
kemudian singkatannya di kolom 4, kemudian dimensinya di kolom yang kelima. Nah, itu adalah 7 buah besaran pokok dalam fisika. Kemudian yang kedua adalah besaran tambahan. Apa itu besaran tambahan? Yaitu besaran fisika yang terkait dengan sudut. Ada dua, yaitu sudut datar dan sudut ruang. Sudut datar itu kalau 2 dimensi, sudut ruang itu kalau 3 dimensi. Nah, jadi besaran tambahan adalah besaran yang berkaitan dengan sudut dan tidak berdimensi. Kalau untuk sudut datar, satuan dasar SI-nya adalah radian, singkatannya rad. Sedangkan sudut ruang, satuan dasar SI-nya adalah st, radian, yang disingkat SR. Ini dimensinya tidak ada. Nah, itu adalah besaran tambahan. Kemudian yang ketiga adalah besaran jabaran. Apa itu besaran jabaran? Yaitu besaran lain yang dapat didefinisikan melalui 7 buah besaran pokok atau besaran dasar. Dinamakan juga dengan besaran turunan. Contohnya banyak, antara lain para pemirsa ada kecepatan, ada percepatan, ada gaya, ada usaha, ada energi, ada impuls, ada momentum. Yang masing-masing besaran ini akan kita bahas lebih detail pada pokok bahasan selanjutnya. Sementara kita akan melihat secara umum dulu, yaitu terkait dengan besaran jabaran. Nah, ini adalah pengelompokan berdasarkan jenis. Sedangkan berdasarkan macam itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar adalah besaran fisika yang cukup dinyatakan dengan besar saja. Contoh luas, volume, usaha, daya, itu nggak perlu arah. Itu namanya besaran skalar. Sedangkan yang kedua adalah besaran vektor, yaitu besaran fisika yang memiliki besar dan arah. Contoh kecepatan, percepatan, gaya, momentum. Nah, itu di samping memiliki besar, maka besaran fisika ini harus dijelaskan arahnya atau memiliki arah. Itu dinamakan besaran vektor. Nah, itu adalah pengelompokan besaran fisika berdasarkan macam. Nah, untuk selanjutnya dalam video yang lain nanti akan dijelaskan bagian yang ketiga, yaitu terkait dengan vektor serta operasi vektor. Sementara di video pertama sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.